orang. Ya. Ya, kita semua peserta berjumlah 35, berarti ada 3 orang lagi yang belum masuk. Ini Junita Maulidagion terlambat karena masih menggunakan paket internet masuk katanya. Ya, mudah-mudahan bisa bergabung. Baik, perkuliahan hari ini pada Kamis tanggal 27 Mei 2021 pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia kelas MPE angkatan 2019 kelas A. Kita mulai bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini merupakan materi terakhir sebenarnya dari perkuliahan kita, tetapi masih ada minggu depan perkuliahan lagi sebagai bahan pengayaan. Ya, materi hari ini adalah pemberhentian dan pemensiunan. Nah, infonya minggu depan kita tidak ada persentase, minggu depan hanya pemberian tugas dari saya. Insya Allah nanti saya kirim tugasnya, yakni terkait dengan pemahaman tentang peraturan Mendikbud tentang tenaga administrasi sekolah. Jadi peraturan ini saya pilih karena relevansinya dengan program studi Anda, manajemen tenaga pendidikan lebih relevan. Ya, karena salah satu kompetensi lulusan dari program studi Anda ini adalah menjadi tenaga administrasi sekolah atau madrasah. Ya. Nah, materi hari ini kelompok 6 yakni Haris Maningrum, kemudian Ahmad Maulana Rasidi. Ya, Ahmad Maulana Rasidi belum bergabung ini ya. Sudah ada belum kan? Oke, belum ada. Kemudian berikutnya Nur Hidayah, Nabila Rahmatulaili dan Muhammad Subhan Pauji. Ya. Kelompok yang mengajukan pertanyaan adalah Muhammad Abdul Karim, kemudian Muhammad Faujan dan Rendia Auliana. Jadi yang belum masuk ini Siti Hawa, Muhammad Ilmi, konfirmasi kalau belum ya. Kemudian Ahmad Helmi, Yapi Aulia, kemudian Ahmad Maulana Rasidi, kemudian Muhammad ada Rasidi ya. Oke. Kemudian Ega Raidi ada. Oke. Kemudian Malatigen masih berusaha untuk bergabung. Nah, yang kita bicarakan hari ini materinya adalah pemberhentian. Jadi pemberhentian ini adalah proses siklus terakhir dari manajemen sumber daya manusia. Jadi berhenti ini dianggap keluar dari pekerjaan. Nah, kemarin kita ada membicarakan salah satunya dalam pengembangan pada hak pegawai adalah cuti. Jadi cuti itu walaupun nanti cutinya tidak terbatas, cuti di luar tanggungan negara kalau ASN atau PNS, tetapi dia tidak berhenti statusnya, dia masih tercatat sebagai pegawai atau karyawan, tetap walaupun tidak menerima kompensasi. Nah, pemensiunan ini merupakan salah satu macam dari pemberhentian. Jadi pemensiunan ini karena sudah mencapai usia yang diperkirakan tidak produktif lagi oleh organisasi, oleh perusahaan atau lembaga. Atau mungkin kita mengenal juga pensiun dini, ya, walaupun usianya produktif, tapi karena kelebihan tenaga kerja atau pertimbangan lain, maka ditawarkan kepada karyawan atau pegawai tertentu untuk pensiun dini. Jadi kalau pensiun ini masih mendapatkan kompensasi, walaupun jumlahnya ya tidak sebesar pada masa pegawai aktif. Ini merupakan penghargaan atas jasa-jasa dari pegawai tersebut. Nah, kemudian ada bermacam-macam dasar atau alasan dalam pemberhentian. Jadi alasan ini
Ya, saya diketahui makalah Anda bermacam-macam. Salah satunya tadi karena pensiun, karena mencapai usia yang kurang produktif, ya. Atau bisa jadi tadi karena pertimbangan oleh organisasi atau lembaga, atau bisa juga atas permintaan pegawai yang bersangkutan dan alasan-alasan lainnya. Nah, untuk menjamin pelaksanaan pemberhentian ini atau dalam organisasi, dalam perusahaan disebut dengan PHK, pemutusan hubungan kerja, nah itu nanti diatur dalam sebuah aturan agar ada jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi biasanya dalam undang manajemen ASN, jadi itu setelah saya kirim ke Anda itu ada peraturan tentang manajemen ASN, di bagian bawahnya lengkap gitu ya tentang pemberhentian. Nah, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab sosial terhadap pegawai pasca pemberhentian atau pensiun. Jadi ada tanggung jawab sosial, ya, mungkin nanti entah sebagai paguyuban atau alumni atau perkumpulan pensiunan pegawai dari lembaga tertentu, juga termasuk tadi salah satunya pemberhentian kompensasi sebagai tanggung jawab sosial. Walaupun nanti ada kemungkinan juga pemberhentian itu tidak dengan pensiun, misalnya pemberhentian tidak hormat karena melanggar aturan atau tindak kriminal yang dibuktikan oleh keputusan dari pengadilan. Nah, untuk ini nanti disampaikan ada diskusi dipandu oleh Haris Maningrum, ya, kemudian Maulana Rasidi sebagai sekretaris, kemudian presenter silahkan bergantian ya sekaligus sebagai penjawab. Silahkan kepada Haris Maningrum untuk memandu diskusi ini. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di perkuliahan di hari ini. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai perkuliahan di hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu yang ada, saya persilakan kepada Saudara Subhan, yaitu perwakilan dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil dari makalahnya. Persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga kepada Bapak. Baik, di sini saya selaku presenter ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang pemberhentian dan pensiunan. Baik, yang pertama yaitu pemberhentian. Jadi, pemberhentian pegawai ialah suatu pemutusan hubungan kerja, baik untuk sementara ataupun untuk selamanya yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak pihak perusahaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja ialah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Sedangkan menurut Mukijat mengartikan bahwa pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Perusahaan yang melakukan pemberhentian akan mengalami kerugian karena karyawan yang diberhentikan membawa biaya penarikan seleksi, pelatihan, dan proses produksi berhenti. Nah,
Pemberhentian dilakukan oleh perusahaan juga harus dilakukan dengan baik-baik, sebagaimana mengingat bahwa saat karyawan tersebut masuk juga diterima dengan baik-baik. Pemberhentian juga dapat diartikan sebagai pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan organisasi perusahaan. Pemberhentian dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP dan seizin P4D dan P4P, terutama mengenai tenggang waktu saat dan izin pemberhentian. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP, pemberhentian itu didasarkan atas kemanusiaan dan menghargai pengabdian yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya yaitu pengertian pensiunan. Nah, jadi pensiun ini ialah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi. Nah, untuk membiayai kehidupan selanjutnya setelah ia tidak bekerja, agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Nah, pensiun merupakan masa di mana seorang pegawai tidak lagi aktif di pekerjaannya. Penghasilan tetap yang diperoleh saat bekerja tidak diperoleh lagi di masa pensiun. Keadaan tanpa penghasilan tetap dialami seseorang karena beberapa sebab, yaitu memasuki usia tak produktif, kemudian kematian, berhenti bekerja sebelum usia pensiun, cacat yang menghasilkan tidak bisa bekerja. Kemudian pensiun bisa juga diartikan sebagai penghasilan yang diterima setiap bulan seseorang bekas pegawai untuk membiayai kehidupan selanjutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja di dalam kepemerintahan. Kemudian pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap pegawai negeri sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi perusahaan itu memang wajib memberikan jaminan hari tua bagi para karyawan-karyawan yang sudah berjasa melakukan atau mengabdi kepada negara untuk melakukan tugasnya. Kemudian di sini pembahasannya selanjutnya yaitu dasar atau alasan dan macam-macam pemberhentian. Nah, jadi pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja pada dasarnya dapat terjadi kalau salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa rugi bila hubungan kerja tersebut diteruskan, dan ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang itu berhenti atau putus hubungan kerja dengan perusahaan. Ada yang bersifat karena peraturan perundang-undangan, dan ada juga karena keinginan pengusaha agar tidak terjadi hal yang semena-mena yang dilakukan pengusaha. Nah, menurut Dr. Andes Manulang, ada 3 penyebab yang mengakibatkan timbulnya pemberhentian personal dari hubungan kerja, yakni yang pertama karena keinginan perusahaan, yang kedua keinginan karyawan, dan yang ketiga sebab-sebab yang lain. Yang pertama yaitu berhenti karena keinginan perusahaan. Nah, pemberhentian personil dari hubungan kerja yang disebabkan keinginan perusahaan ini ada berbagai macam jenisnya. Contohnya karena karyawan tersebut tidak cakap dalam dalam bertugas atau dalam bekerja. Kemudian ada alasan mendesak. Dan yang ketiga yaitu karena kemangkiran dan ketidakcakapan. Kemudian sebab selanjutnya yaitu keinginan karyawan itu sendiri. Nah, ada pula pemberhentian hubungan kerja karena keinginan karyawan sendiri, ada berbagai macam juga.
Yang pertama, karena ketidaktepatan seorang pemimpin atau pemimpin dari organisasi tersebut memberikan tugas kepadanya. Nah, kemudian yang kedua, karena alasan mendadak seperti menolak pemimpin baru. Dan yang ketiga, sebab-sebab lainnya. Hal ini juga disebabkan bukan karena kesalahan pihak perusahaan, akan tetapi memang ada faktor lain yang mempengaruhi karyawan tersebut untuk berhenti. Kemudian yang ketiga ialah penyebab lainnya. Selain karena keinginan perusahaan dan keinginan karyawan sendiri, penyebab berhentinya hubungan kerja karyawan dapat pula dalam bentuk yang lainnya. Antaranya yaitu atas dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mana undang-undang dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan. Misalnya, karyawan anak-anak, WNA, atau karyawan yang terlibat organisasi terlarang, atau kontrak kerja berakhir. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam pemberhentian. Jadi macam-macam pemberhentian. Yang pertama yaitu ada pemberhentian atas permintaan sendiri. Nah, pemberhentian atas permintaan sendiri ini harus disertai dengan pemberhentian dari jabatannya, kecuali apabila pemberhentian dari jabatan atas permintaan itu langsung berhubungan dengan pengangkatan dalam jabatan yang lain. Kemudian ada pemberhentian karena telah mencapai usia tertentu dan mutasi. Jadi pemberhentian pegawai negeri yang telah mencapai usia pensiun selambat-lambatnya diberhentikan setelah mencapai usia 56 tahun bagi pegawai negeri pada umumnya. Dan bagi pegawai negeri yang memangku jabatan fungsional atau jabatan struktural, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, bahwa setiap pegawai negeri sipil atau PNS dapat dimutasi tugas atau lokasi dalam satu instansi pusat atau satu instansi daerah. Kemudian yang ketiga yaitu pemberhentian karena peremajaan. Nah, pemberhentian dalam hal ini berdasarkan atas maksud pemerintah untuk lebih melancarkan jalannya pemerintahan dan untuk lebih memberi kesempatan kepada tenaga muda untuk menempati kedudukan yang lebih bertanggung jawab. Pemberhentian dalam hal ini disebut pemberhentian karena peremajaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemberhentian karena penyederhanaan organisasi pemerintah. Nah, jadi apabila terjadi penyederhanaan organisasi pemerintah yang mengakibatkan adanya kelebihan pegawai negeri sipil, maka pegawai yang kelebihan itu diusahakan penyalurannya pada instansi lain atau dipindahkan ke perusahaan lain. Apabila hal ini tidak memungkinkan, pegawai negeri tersebut diberikan kesempatan untuk mencari lapangan pekerjaan lain dengan hak penuh sebagai pegawai negeri sipil selama jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu ada pemberhentian tidak hormat. Nah, ada beberapa macam pemberhentian tidak hormat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelanggaran disiplin pegawai. Pegawai negeri sipil dapat diberhentikan tidak hormat karena melanggar sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Kemudian yang kedua, diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan. Jadi pegawai negeri sipil dapat diberhentikan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum. Kemudian yang ketiga, penyelewengan. Pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara atau pemerintah. Yang keempat, yaitu pemberhentian sementara karena dikenakan tahanan sementara oleh pihak yang berwajib. Jadi pegawai negeri sipil yang dikenakan penahanan sementara oleh pejabat yang berwajib karena disangka melakukan tindak pidana kejahatan dikenakan pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil. Selanjutnya yaitu
tentang tata cara pemberhentian dan pensiunan. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil nomor 3 tahun 2020, berikut tata cara pemberhentiannya, yaitu yang pertama, pada pasal 6, tata cara pemberhentian atas permintaan sendiri, yaitu dengan mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS atau calon PNS, diajukan secara tertulis kepada Presiden melalui PPK, melalui PJB secara hierarki, kemudian disusun sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, pada pasal 8, tata cara pemberhentian PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, yaitu Kepala BKN menyampaikan data perorangan calon penerima pensiun atau DPCP kepada PNS yang akan mencapai batas usia pensiun melalui PPK yang paling lama 15 bulan sebelum PNS mencapai batas usia. Kemudian yang ketiga, pada pasal 10, tata cara pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, PPK menginventarisasi kelebihan PNS sebagai akibat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Kedua, kelebihan PNS dilaporkan kepada Menteri dan Kepala BKN dalam bentuk daftar normatif. Kemudian yang ketiga, surat pengantar pelaporan PPK kepada Menteri dan Kepala BKN dan daftar nominatif PNS yang akan disalurkan dari kementerian atau lembaga disusun sesuai dengan format. Yang keempat, Menteri merumuskan kebijakan penyaluran kelebihan PNS pada instansi pemerintah. Dan yang terakhir, Kepala BKN melaksanakan penyaluran kelebihan PNS pada instansi pemerintah yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian tata cara yang terakhir pemberhentian PNS, yaitu pada pasal 12, tata cara pemberhentian PNS yang tidak cakap jasmani dan atau rohani sebagai berikut. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan atau rohani dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan. Yang kedua, pejabat pimpinan tinggi pertama yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian meneruskan hasil pengujian kesehatan kepada PPK atau PYB dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab sosial terhadap pegawai pasca pemberhentian atau pensiun. Jadi pemutusan hubungan kerja memiliki hubungan dengan ketentuan tentang adanya jaminan pendapatan bagi pegawai yang kehilangan pekerjaan. Dalam peraturan ini dapat dimintakan alasan-alasan pemberhentian dan seringkali diadakan larangan pemberhentian dalam hal-hal tertentu. Kadang-kadang disyaratkan pemberian pesangon menunjukkan jalan bagi pegawai untuk dapat dipekerjakan kembali dan memberikan hak-hak pegawai untuk membantunya mendapatkan pekerjaan baru. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil berhak menerima pensiun pegawai jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai. Berikut, yang pertama, seseorang itu mendapatkan pensiunan telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. Kemudian yang kedua, yaitu mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun oleh badan atau pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri. Kemudian yang ketiga, yaitu pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usianya dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun. Nah, jadi dalam hal pemutusan hubungan kerja, perusahaan diwajibkan membayar uang pesangon atau UP dan uang penghargaan masa kerja UPMK dan uang penggantian hak UPH yang seharusnya diterima dan
dihitung berdasarkan upah karyawan dan masa kerjanya. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penjelasan, saya mohon maaf. Minta halal, minta ridho dunia akhirat. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudara Subhan yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, kita memasuki sesi pertanyaan. Untuk penanya yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Abdul Karim yang akan dijawab oleh Saudari Nur Hidayah. Untuk penanya yang pertama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Karim. Jadi saya di sini ingin bertanya tentang pemberhentian pegawai. Ini seorang karyawan bekerja di sebuah perusahaan yang mana tuntutan di perusahaan itu sangat besar. Seorang karyawan bekerja dengan tekanan yang besar yang mengakibatkan dia mengundurkan diri dari pekerjaan itu. Karena dia mengundurkan diri, jadi dia tidak dapat pesangon. Jadi saya ingin minta tanggapan dari pemateri mengenai hal tersebut. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi akan saya ulangi pertanyaannya dari Muhammad. Di mana ini tentang manajemen kepegawaian, di mana seseorang itu dituntut besar dalam dia menjadi sebuah pegawai, dia dituntut besar dan memiliki tekanan besar yang mengakibatkan dia mengundurkan diri, dan hal itu mengakibatkan dia tidak memiliki pesangon. Jadi bagaimana tanggapan materi? Selanjutnya, pertanyaan yang kedua akan disampaikan oleh Muhammad Fauzan yang akan dijawab oleh Saudari Nabila Rahmatullaili. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari kelompok 1 ingin bertanya. Menurut pemateri, apakah orang ketika pensiun itu akan mendapatkan tunjangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya? Terus bagaimana kalau dia kena musibah seperti masuk rumah sakit? Apakah ada uang pensiunan untuk hal-hal seperti itu? Lalu apakah setiap lembaga, perusahaan, atau organisasi itu memberikan dana pensiun yang berbeda-beda, atau dana pensiun itu sama saja dan itu sudah ditetapkan dari dahulu? Lalu apakah dana tersebut diberikan sesuai dengan jabatan yang diampunya, atau sama saja semua karyawan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaan dari Saudari Ojan, yaitu apakah ketika orang pensiun akan memiliki tunjangan cukup di masa nanti, ketika pada sakit akan diberi tunjangan? Apakah pensiun itu beda-beda atau sama saja, dan apakah pensiun itu tergantung tingkat tingkatannya atau semuanya sama? Ya. Penanya yang terakhir adalah Saudari Rindia yang mana akan dijawab oleh Saudara Subhan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindia Auliana. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dan juga moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mengajukan pertanyaan.
Langsung saja ke pertanyaannya, yaitu di dalam makalah tertulis keadaan tanpa penghasilan tetap dialami seseorang karena beberapa sebab, yaitu salah satunya berhenti bekerja sebelum usia pensiun. Apa yang dimaksud pada kalimat ini? Berhenti bekerja sebelum usia pensiun tersebut. Lalu, apa saja yang menjadi syarat seorang tersebut mendapat tunjangan pensiun atau pesangonnya? Mungkin ini saja yang saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semua pertanyaan sudah dilontarkan oleh penanya. Saya berikan jeda untuk para pemateri untuk Sudah siap itu? memikirkan Tidak jawaban. perlu, mereka sudah siap. Moderator langsung saja. Mereka sudah siap untuk memberikan jawaban, tidak perlu diberi waktu karena dari pertanyaan tadi sudah merekam, kemudian mereka mengusahakan untuk menemukan jawabannya. Silakan Nur Hidayah. Ya. Ya, untuk penjawab yang pertama yaitu Nur Hidayah, dipersilakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Abdul Karim. Yang pertanyaannya itu adalah bagaimana jika ada seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan dengan tuntutan atau tekanan yang berat, kemudian dia tidak sanggup dan akhirnya berhenti atau mengundurkan diri. Dan akhirnya karena mengundurkan diri, dia tidak mendapat pesangon. Bagaimana pendapat dari pemateri? Jadi sebelumnya adalah yang pertama, dari awal memasuki perusahaan atau ketika ingin mendaftarkan diri menjadi seorang karyawan, di dalam tes wawancara sudah pasti perusahaan itu menanyakan apakah bisa bekerja di bawah tekanan atau under pressure. Nah, jadi ketika kita menyanggupinya, maka secara otomatis ketika kita bekerja, seberat apapun tekanannya itu kita harus hadapi. Lain halnya jika dia tidak sanggup seperti yang dinyatakan tadi, maka ya dia memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai karyawan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tadi pernyataannya ada juga karena mengundurkan diri dia tidak dapat pesangon. Nah, jadi karyawan yang mengundurkan diri ini itu hanya berhak mendapatkan UPH atau uang penggantian hak, bukan uang pesangon. Kenapa? Karena kalau misal dia mengundurkan diri secara atas kemauan dia sendiri, terkecuali dengan PHK. Kalau misalkan PHK, dia akan mendapat uang pesangon, kemudian UPMK yang tadi, dan juga UPH. Nah, jadi tentu saja kalau misalkan ingin mendapatkan UPH tadi, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh karyawan yang ingin mengundurkan diri tersebut. Kemudian seperti halnya di dalam pasal 156 ayat 4 tentang uang penggantian hak yang diperoleh karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Itu yang pertama ada cuti tahunan yang belum diambil oleh karyawan dan belum lewat masa berlakunya. Kemudian yang kedua ada biaya pulang untuk bekerja dan keluarganya ke tempat asal. Kemudian yang ketiga ada biaya penggantian perumahan, pengobatan, kemudian atau perawatan dengan ketetapan besarnya itu sekitar 15% dari uang penggantian hak. Kemudian yang selanjutnya ada segala hal lain yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama atau peraturan perusahaan. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebenarnya tidak ada peraturan atau ketentuan
yang baku bahwa seorang karyawan ini jika mengajukan pengunduran diri atas kemauan sendiri mereka dapat pesangon. Tetapi kan sesuai dengan peraturan dari pasal 156 ayat 4 tadi bahwa orang atau karyawan yang mengundurkan diri atas kemauannya sendiri itu adalah hanya memperoleh uang penggantian hak seperti itu, bukan uang pesangon. Mungkin itu saja dari saya. Silahkan jika ada tanggapan lagi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya untuk penjawab yang kedua akan disampaikan oleh saudari Nabila Rahmatulail. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Agak dekat Nabila dengan mikrofonnya. Ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Jadi pertanyaannya di sini adalah menurut kalian apakah orang ketika pensiun akan mendapatkan tunjangan yang cukup dan memenuhi kebutuhannya? Terus bagaimana kalau dia sakit? Apakah dia mendapatkan tunjangan pensiunan? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah setiap lembaga itu berbeda-beda uang tunjangan atau pensiunnya? Jadi di sini saya akan menjawab satu-satu. Uang pensiun itu diperoleh atau dihitung berdasarkan gaji pokok seseorang atau pegawainya. Apalagi itu pegawai negeri sipil atau PNS. Jadi besar tunjangan itu didapatkan dari hasil gaji pegawai sebelumnya. Menurut Hotbar Sinaga, yaitu Ketua Dewan Asuransi Indonesia, uang pensiun itu kan uang jaminan sebagai bentuk terima kasih kepada karyawannya atau pegawainya. Nah, jadi itu tergantung kebutuhan si karyawan. Jadi apakah itu cukup? Menurut saya itu cukup karena apalagi untuk seorang pegawai negeri sipil dan ditambah dengan tunjangan jaminan kesehatan. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, apakah seorang orang yang menderita sakit itu mendapatkan tunjangan atau uang pensiunan? Nah, jadi perusahaan itu memiliki peraturan atau undang-undangnya dan undang-undangnya sudah ada. Jadi tergantung sakitnya parah atau tidak. Misalnya kalau tidak parah, dia masih bisa diterima di perusahaan tersebut. Tetapi apabila dia menderita penyakit seperti lumpuh total, itu maka perusahaan akan memberikan tunjangan. Misalnya, tetapi syarat tersebut harus sesuai dengan dari keterangan dokter, apakah benar dia menderita lumpuh total. Nah, uang tunjangan itu kan diberikan saat dia usia 56 tahun. Lalu dia menderita lumpuh total. Nah, bagaimana uang pensiunan tersebut? Jadi, uang pensiunan tersebut harus berdasarkan yang saya sebutkan tadi dari keterangan dokter. Nah, pembayaran uang tersebut senilai 70% dikalikan 80 bulan 80 bulan terakhir upah si pegawai tersebut. Nah, jadi apakah apakah si orang yang menderita penyakit atau lumpuh total tersebut mendapatkan uang pensiunan? Tentu dia mendapatkan uang pensiunan sesuai dengan jaminan kesehatan dari perusahaan tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah setiap lembaga itu berbeda-beda uang pensiunannya? Jadi menurut saya dan apa yang saya tangkap, bahwa uang pensiunan itu berbeda-beda karena tergantung ketetapan dari lembaga tersebut.
Tetapi untuk sekolah itu uang pensiunannya sama, karena itu sudah diatur oleh Kementerian Pendidik atau Kemenak. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau paparkan. Apabila ada tambahan atau tanggapan dari pemateri atau dari audiens lain, dipersilakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tambahan atau ada itu yang lainnya akan disampaikan untuk yang terakhir ya. Kita uh, kita selanjutkan saja menjawab yang ketiga, yaitu Muhammad Subhan. Silakan. Ya, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menjawab. Dan terima kasih juga kepada penanya yang telah berpartisipasi. Jadi pertanyaannya ialah di dalam makalah tertulis keadaan tanpa penghasilan tetap dialami seseorang karena beberapa sebab. Salah satunya yaitu berhenti bekerja sebelum usia pensiun. Apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut? Kemudian apa saja yang menjadi saat seorang tersebut mendapatkan tunjangan pensiunan? Nah, jadi yang dimaksud dengan berhenti bekerja sebelum usia pensiun itu ialah dia itu berhenti di atau bisa kita bilang dia itu pensiun dini. Nah, mungkin karena beberapa faktor yang menyebabkan dia pensiun. Misalkan karena dia melakukan pelanggaran terhadap satu perusahaan sehingga perusahaan mau tidak mau untuk memberhentikan karyawan tersebut. Nah, sebelum usia pensiunnya. Kemudian bisa juga karena keinginan karyawan itu sendiri, dikarenakan memang dia tidak merasa enak dalam tugasnya karena ketidaktepatan seorang pemimpin memberikan tugas kepadanya. Nah, sehingga dia memilih untuk pensiun di masa dini, atau bisa juga karena kematian. Nah, karena kita tahu umur ini apabila ya kalau bisa muda, bisa juga Tuhan kan kita tahu namanya masalah umur ini, masalah kematian ini goib. Nah, itu mungkin merupakan salah satu faktor juga. Nah, kemudian selanjutnya yaitu apa saja yang menjadi syarat seorang tersebut mendapatkan tunjangan pensiunan. Nah, jadi syaratnya tuh yang pasti itu dia itu harus pegawai negeri sipil. Kemudian juga dia itu harus mencapai target dalam mengerjakan. Kalau yang pegawai negeri sipil ini kan kayak ada batas pencapaian maksimalnya, misalkan harus bekerja 10 tahun atau 20 tahun, kan itu tergantung perusahaannya. Nah, namun misalkan sudah tercapai, maka ia berhak untuk mendapatkan pensiunan. Nah, mungkin seperti itu. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Atau mungkin ada tambahan dari kawan-kawan ulun sekalian. Ya. Ya, alhamdulillah pertanyaannya sudah dijawab semua. Apabila ada yang ingin ditambahkan atau ada tanggapan yang lain, dipersilakan. Ya, apabila teman-teman semuanya tidak ada tambahan, akan saya ya, saya sebagai moderator mewakili kelompok 6. Mohon maaf jikalau pada presentasi di pagi hari ini ada salah. Saya pamit undur diri. Saya akan kembalikan kepada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Baik, terima kasih moderator Harismaningrum yang telah memandu diskusi ini. Saya akan memberikan tambahan dan baik dari pertanyaan ataupun materi pada perkuliahan ini. Ya, yang pertama terkait pertanyaan dari Muhammad Abdul Karim, ya, tentang berhenti karena tekanan yang berat dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dan yang bersangkutan tidak mendapatkan pesangon. Jadi sudah bagus tadi dijawab oleh Nur Hidayah. Ini tentang ketentuan kompensasi sampai ke pensiun ini, ya, diatur dalam ketentuan apakah peraturan pemerintah atau Badan Kepegawaian Negara bagi PNS atau ASN atau perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan rekrutmen, harus jelas dulu bagaimana tentang kompensasi dan hak pemberhentian atau pensiun. Ya. Nah, itu idealnya juga diketahui oleh para pelamar. Sehingga nanti tidak ada komplain, ya, merasa itu tidak sesuai dengan pekerjaan. Ya. Jadi Anda lihat saja di beberapa pengumuman rekrutmen karyawan atau pegawai, ya, malah dengan jelas-jelas bersedia mencantumkan, ya, mampu bekerja sesuai dengan target. Bahkan yang lebih kasar tadi, iya, bersedia dalam bekerja dalam tekanan. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Nah, untuk hak mendapat pesangon ini tentunya disesuaikan dengan ketentuan, ya. Jadi pesangon ini umumnya dilakukan pada karyawan swasta. Kalau PNS namanya, ya, pensiun. Nah, dilihatlah nanti aturan-aturan tentang tersebut. Ini terkait juga nanti dengan pertanyaan yang ketiga, syarat-syarat untuk mendapatkan hak pensiun. Ya. Contohnya untuk PNS, Anda lihat silahkan di halaman 11 pada makalah kelompok 6 tersebut, ya, itu ada ketentuan, ya, tanggung jawab sosial terhadap pegawai pasca pemberhentian atau pensiun. Ya. Nah, itu ada itu. Jadi umur 50 tahun, masa kerja minimal 20 tahun, boleh 4 tahun, tapi ada surat pernyataan dari hasil pengujian pegawai tersebut yang bersangkutan tidak lagi mampu bekerja karena cacat jasmani atau cacat rohani, ya. Nah, kemudian menjalankan tugas tidak dipekerjakan lagi sebagai pegawai negeri. Jadi ada pernyataan tidak akan lagi kalau memang sudah dinyatakan cacat, ya biasanya ini dari rumah sakit, ya, yang ditunjuk. Nah, jadi sekaligus itu. Nah, untuk pegawai swasta, jadi disesuaikan dengan peraturan yang ada pada perusahaan tersebut, tentunya mengacu kepada peraturan Menteri Tenaga Kerja. Ya, itu yang kita pahami. Kemudian apakah besaran uang pensiun cukup untuk hidup layak? Nah, hitungan pemerintah untuk PNS atau ASN cukup, tapi kan yang menyudahi cukup tidaknya itu adalah, ya, kepandaian pegawai pensiun tersebut dalam mengaturnya. Ya. Nah, jadi ini dilihatlah, ya, kesesuaiannya. Malah ada wacana sekarang walaupun belum dilaksanakan, untuk PNS ini tidak ada lagi besaran pensiun yang tiap bulan, tapi langsung mendapat pesangon. Ini, mohon maaf, hitungan pemerintah ini lebih murah daripada membayar tiap bulan. Misalnya diberikan 200 juta sebagai pesangon dan yang bersangkutan tidak lagi menerima bulanan. Nah, oleh pegawai yang bersangkutan harus pandai mengatur uang tersebut, apakah dia manfaatkan untuk mendapatkan tambahan lain, misalnya mohon maaf nanti membuat rumah sewaan atau kos sehingga dia bulanan dapat, ataukah dia, ya, mengambil perlahan-lahan sampai uang tersebut habis. Nah, ini di perusahaan swasta sudah banyak,
Jadi pemerintah itu sekarang sangat banyak bebannya yang membayar gaji pensiun, karena kan mereka sebenarnya tidak aktif lagi, tidak produktif lagi, tapi haknya sudah mereka tetap dapat tiap bulan, walaupun perkiraan kita itu besarannya kecil, ya, jadi mungkin hanya sekitar 75% dari gaji pokok, ya anggaplah antara 1,5 sampai 2,5 juta. Nah itu insya Allah kalau kita bisa mengatur hidup dengan sederhana cukup. Jadi cukup tidaknya itu tergantung dari yang bersangkutan untuk mengaturnya. Nah kemudian kalau pensiunan sakit itu tergantung juga, kalau PNS, ASN karena sudah otomatis program ASKES atau BPJS dipotong dari besaran gaji pensiunnya, ya. Nah, tetapi kalau karyawan swasta sesuai dengan kebijakan tadi, apakah hanya selama aktif saja dibayar oleh pegawai yang bersangkutan oleh perusahaan, bahkan ada juga perusahaan itu yang tidak mewajibkan BPJS kepada karyawannya, kalau mau ikut dibayar dengan uang gaji sendiri. Nah, walaupun ada anjuran setiap perusahaan itu harus memasukkan pegawainya untuk mengikuti BPJS dan uangnya itu dibayarkan bukan dari gaji yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan. Ya, nah itu kemudian besar dana pensiun ini saya ralat jawaban dari Nabila. Ini Nabila berbeda-beda tergantung dari kepangkatan masing-masing. Jadi semakin tinggi pangkat, semakin besar gaji yang didapatkan. Besarannya itu kalau tidak keliru ini ya sekitar 75% dari gaji pokok. Nah, jadi gaji pokok ini tergantung nanti besarannya ya sesuai dengan pangkatnya. Kalau golongan 4, seperti saya ya sekitar 5 juta. Jadi kalau 75% dari 5 juta ya sekitar 3,5 juta ya. Nah, kalau kita hanya biaya hidup sendiri atau berdua, insya Allah dengan sederhana cukup. Tapi nanti kalau hanya golongan 2 ya, sudah misalnya masuk PNS itu usianya kan minimal itu paling rendah 35 tahun, bekerja 15 tahun, anggaplah dengan penjaga sekolah dengan golongan juru 1A. Nah, nanti kalau 15 tahun itu paling dia hanya 2A. Nah, gajinya itu mungkin gaji pokoknya hanya sekitar 3 juta. Berarti sekitar 2 juta saja. Nah, jadi yang sama itu adalah persentasinya, bukan besarannya. Ya, tunjangan-tunjangan lain, misalnya sertifikasi, tunjangan jabatan itu tidak dibayar lagi karena yang bersangkutan tidak bekerja. Nah, kemudian berhenti sebelum pensiun, batas usia pensiun. Ini saya ralat nanti ya. Jadi batas usia pensiun itu silahkan nanti Anda pelajari materi yang saya kirim itu, ya. Itu mungkin tidak dijadikan acuan oleh kelompok ini. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ya tentang manajemen PNS ya. Jadi seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup ya, batas waktu pensiun itu adalah 58 tahun bukan 56 tahun. Kalau aturan lama memang demikian sebelum tahun 2017 56 ya. Nah, itu yang diralat. Nah, kemudian tadi ada kan mereka walaupun sebelumnya namanya pensiun dini, kalau sudah mencapai usia 50 tahun, mereka berhak mendapatkan pensiun. Tetapi kalau mereka belum 59 tahun, masa kerja kurang dari 20 tahun, tentu tidak mendapatkan hak pensiun. Nah, itu ya penjelasan tambahan dari saya. Jadi silahkan nanti berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 itu direview kembali. Itu sudah dijelaskan kebijakan pemerintah mulai dari rekrutmen sampai pemberhentian. Nah, yang agak susahnya jadi masalah itu adalah bagi lembaga-lembaga pendidikan. Jadi kita nanti insya Allah kalau sebagai pengelola pendidikan perlu mencadangkan uang ya untuk pemberian pensiun atau pesangon ya, karena selama ini untuk honorer itu kalau ya sudah berhentilah, tidak ada ikatan tanggung jawab sosial terhadap pegawai yang bersangkutan. Itu masihnya mirisnya kita dalam pengelolaan pegawai pada lembaga pendidikan ya. Paling tidak mungkin nanti ada, kalaupun tidak
tetap setiap bulan dicadangkan santunan secara periodik, ya mungkin dikaitkan dengan momen-momen hari keagamaan, Idul Fitri, Idul Adha, ya disisihkanlah dana sebagai tanda tanggung jawab sosial dan terima kasih ya, lembaga atas jasa-jasa mereka. Nah, saya pikir cukup sampai di sini pertemuan kita. Nah, saya lebih awal mohon maaf karena dari jam 9 tadi seharusnya saya ikut pendampingan simulasi akreditasi perbandingan mazhab pada Fakultas Syariah. Walaupun saya minta izin setengah jam terlambat. Jadi setelah di ruangan ini saya akan ke Fakultas Syariah. Mohon maaf ya atas waktu ini saya tidak bisa mengikuti sesuai jadwal karena overlapping tugas, dan jam 9 ini juga di kantor di LPM ada finalisasi LKPT dan lembar laporan evaluasi diri untuk akreditasi Universitas UIN Antasari. Nah, jadi ini hari ini saya ada dapat 3 tugas, tapi berbagi nanti setelah dari Syariah saya kembali lagi ke ruang rapat. Mohon maklum atas ketidaksesuaian jadwal perkuliahan ini. Insya Allah ya setelah ini nanti akan saya rancang untuk tugas dari pemahaman terhadap peraturan terkait dengan tenaga kependidikan, terutama untuk kita adalah tenaga administrasi sekolah. Demikian ya, sebelum saya akhiri saya ingin konfirmasi menurut catatan saya yang belum berhadir Ahmad Helmi. Ada Ahmad Helmi? Tidak ada. Ada kabar Subhan Fauji? Informasinya kenapa tidak ada? Tidak ada kabar, Pak, untuk ya, Ahmad Helmi. Iya, juga Yapi Aulia. Ya mungkin Yapi Aulia ini sampai sekarang tidak ada konfirmasinya, juga tidak ada juga ke saya. Ini kan kalau dari kehadiran 6 kali tidak hadir, ya saya bingung juga mengambil keputusan. Apa kalau kendalanya sesuai logis bisa diterima, tapi kalau tidak ada alasan sesuai dengan peraturan perkuliahan di UIN Antasari juga di Tarbiyah, ya ini melebihi ketidakhadiran sehingga yang bersangkutan tidak bisa ikut ujian akhir semester. Terima kasih atas segala kerjasamanya. Kita akhiri dan kita tutup bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.